Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jamaah majelis malam Selasa Kliwon rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sareng-sareng ningkataken syukuripun dhateng Allah awit paringipun sedaya kenikmatan, langkung-langkung kesehatan, keimanan, sehingga wonten ing dalu punika panjenengan sakula kanthi nikmatipun Allah sehat lahir lan insyaallah ugi batinipun saged tindak wonten ing papan mriki kanthi kawilujengan saha kabagas kewarasan. Selawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah dhateng panjenengan sakula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Ngapunten mbabile saat menika isaipun jam 8 kurang sekedhik nembe bibar, dados kula piyambak nggih sampun ragi kula cepet-cepet ki saking sayegan dilalah nderek jamaah teng mriku kok le jamaah rada suwi ngoten. Dados ngapunten estu kula ugi telat mrikinipun. Bapak Ibu, ungkapan sing paling pas menika wonten ing kehidupan kita menika ibarat roda berputar. Kadang nong dhuwur, kadang nong isor, kadang nong tengah. Lan panjenengan kula menika ugi boten saged saat menika pas teng dhuwur terus nong dhuwur terus nika mboten. Awit menungso menika ngalami 3 fase. Ingkang sepisan masa pertumbuhan, masa tumbuh ya. Terus yang kedua adalah masa puncak, masa-masa kejayaan. Dan yang ketiga masa turun. 3 masa ini akan kita lewati. Yo mingle nilai niku angel sakniki kira-kira jenengan kula pun dugi masa sing pundi niki? Masa tumbuh berkembang napa masa puncak napa wis mudhun? Wis mudhun ya. Nek masa midun iki apa-apa melu midun. Ekonomine ya midun. Lajeng semangate ya serakaya mbiyen. Jare nek iso ki semakin tua semakin napa mboten teklek nang krikilan ning malah tuwek-tuwek malah petakilan. Tapi kita semakin tua semakin mencoba meninggalkan kesenangan dunia. Manusia itu beragam, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tua, ada yang muda, ada yang semangat, ada yang loyo, ana sing ngantuk, ana sing ada wanita, ada pria berpasang-pasangan. Tetapi juga ada pejabat, ada rakyat, ada orang kaya, ada yang miskin. Tapi manusia itu dicoba dengan kekayaan tidak mesti kuat. Ada yang dicoba dengan kekayaan malah lupa dengan yang memberi kekayaan.
Tetapi giliran dicoba dengan kesusahan, malah kuat imannya ada. Sebaliknya diuji dengan kesusahan malah ora kuat, bahkan diuji dengan kesenangan kuat. Itu juga ada. Pas sehat, kui malah lali karo sing wae kesehatan. Ora digunakake dengan sebaik-baiknya. Basan giliran loro kelingan karo sing gawe urip. Maaf. Kira-kira jenengan kula niku diuji kuat, sing diuji kuat nek pas loro napa kuat nek pas sehat? Loro ya ora kuat, sehat ya ora kuat. Dalam arti sehat ora kuat ki lali kesehatannya digunakan nggo kegiatan-kegiatan sing positif. Oke, sing diwehi sehat digunakan untuk meraup, untuk mencari harta banyak, yang maksud saya mencari harta yang sebanyak-banyaknya sampai meninggalkan kewajibannya. Ada. Tapi ada juga yang diberi kesehatan dimaksimalkan untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Dan tujuan kita hidup di dunia ini tiada lain kecuali hanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Ora ana wong urip nang donya kok ora kepengin bahagia. Ora ana wong nang donya kok kepengin lara. Lah nikmatnya sehat itu bisa dirasakan manakala pada waktu kita sakit atau menengok orang yang sakit. Ya minganae Pak, nek wong lara ki malah ditawani warna-warna. Gitu Bu. Ning giliran sehat ora ana sing nawani ya Bu ya. Termasuk keluarga kita nek sehat arep pengen mangan apa Pak. Alah. Giliran sehat ora ana sing nawani. Lah menurut setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Tabrani, arbaun man asabbahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Kalau Bang Suli wonten setunggalipun hadis ngendikanipun Nabi ingkang dipun riwayataken Tabrani, arbaun man asabbahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Wonten sekawan bab yang bisa menjadikan kita bahagia. Bahagiane ora ming nang donya tetapi fit dunya wal akhirah. Bahagiane donya insyaallah ya bahagia akhirat. Sing didambakke jenengan kula sedaya rak ngaten nggih Pak nggih. Apa manfaate bahagia dunia kalau akhiratnya celaka? Isih lumayan donyane ra bahagia ning akhirate bahagia. Sing cilaka mencit ki nek donyane ra bahagia akhirate ya ora bahagia. 4 hal yang akan bisa menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Ingkang nomor 1, ingkang nomor setunggal inggih menika qalbun syakuron. Hati yang selalu bersyukur. Monggo panjenengan saha kula sami koreksi piyambak-piyambak. Atine jenengan kula niku le syukur karo le grenengan kerep pundi. Niku sing saged menilai panjenengan piyambak-piyambak nggih. Niki kepenake nek sare kok Pak Jan nggih. Ini karena kita merasa bersyukur tadi diberikan kesehatan, digunakan kesempatan untuk mendatangi satu majelis, menandakan kita syukur atas nikmat Allah berupa kesehatan untuk
menuntut ilmu, menimba ilmu, saling kita sharing. Terus mbok bilih makih kula le matur klentung nggih, ampun dikendelke mawon, disruwe. Hati yang selalu bersyukur insya Allah akan membawa kita bahagia dunia akhirat. Yang membahagiakan bukan karena hartanya banyak, Pak. Wong sugih kira mesti bahagia. Leres mboten, Bu? Nggih. Tapi ya ana wong sugih bahagia. Orang-orang pengusaha besar itu banyak mempunyai villa, hotel, tapi tidak mesti menikmati villanya atau hotelnya, tidak mesti menikmati rumah yang dia punyai, justru malah dikon ngenggoni wong liya. Dan kita juga tahu ya, sama-sama orang yang bersyukur diberi kekayaan atau tidak diberi kekayaan tetap bersyukur. Tapi nanti suatu ketika pada waktu kita dihisab akan lebih cepat bagi orang yang bersyukur tapi tidak mempunyai harta yang banyak. Le hisab ki luwih cepet. Kemutan Bapak Ibu, kula nate nyeritake seorang pencari kayu bakar mendengar satu pengumuman bahwa di satu tempat ada seorang yang kaya raya akan mewariskan hartanya, separuh untuk keluarganya, separuh akan diberikan kepada orang yang mau menemani tidur suatu ketika meninggal selama 40 hari. Lah, seorang pencari kayu bakar ini mendengar berita itu langsung daftar pengen mewarisi harta yang separuh tadi, manakala orang yang punya itu sudah meninggal. Ternyata betul Bapak Ibu, bahasan orang itu meninggal. Pencari kayu bakar ini tadi betul sesuai yang disampaikan, ingin menemani tidur di kuburan 40 hari. Pada waktu tidur malam pertama itu sudah didatangi oleh malaikat. Malaikate nekoni ora sing ditikoni ora sing mati, malah sing urip. Bahasan ditikoni warna-warna, yang dipunyai harta bendanya itu yang dimiliki itu hanya kampak. Lenekoni 40 hari rong rampung. Lenekoni 40 hari rong rampung, bondone ming kampak. Terus batin, dah aku konek mewarisi harta orang yang meninggal ini, lenekoni arep berapa puluh tahun. Akhirnya enggak jadi, Pak. Enggak mau mewarisi harta yang banyak karena wong hartane sithik wile nekoni suwe, apa meneh nek hartanya banyak. Mula nek teng donya bahagia ki pengene ndidit akeh napa sithik, Pak? Padahal nekoni suwe. Qalbun sakuran yang pertama. Yang kedua adalah walisanan zakiron. Lisan yang selalu berzikir. Membiasakan lisan kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Kita juga sudah pernah mendengar ceritanya seorang pembuat roti. Seorang pembuat roti itu kalau pas ngudak roti nih, itu lisannya nggak pernah berhenti berzikir dan istighfar. Selama mengayun ngudak roti niki mesti istighfar dan zikir kepada Allah. Bapak-bapak nek pas ibu mepe gendeng utawa gawe gendeng lisane berzikir napa nyetel radio karo melu nyanyi nggih Mas Poniman.
jarang. Kalau niku nek nggih kendaraan niku nek ngantuk ya ora dzikir tapi malah justru nyetel campur sari. Lah pembuat roti ini tadi setiap ada waktu yang senggang tidak pernah digunakan lesannya itu untuk membicarakan aib orang lain, tidak pernah digunakan lesannya untuk membicarakan hal-hal yang jelek. Tapi yang keluar dari lesannya seorang pembuat roti ini adalah selalu banyak istighfar dan dzikir. Nah, kebetulan pada waktu jamaah di sholat, jamaah di masjid, maksudnya jamaah sholat, jamaah sholat di masjid, setelah berdoa mau keluar, ini ada seorang yang masih di dalam masjid berdoa, tetapi oleh penjaga masjidnya, marbotnya, ini mohon maaf Pak, ini sudah malam, masjidnya mau ditutup. Nah, orang tadi maksudnya diminta untuk keluar dari masjid dan pindah, tidak boleh tidur di masjid. Nah, kemudian si pembuat roti ini tadi melihat, akhirnya apa? Dahlah Pak, daripada jenengan terus ke perjalanan, ini sudah malam, mari tidur di rumah saya saja. Nah, seorang yang tadi mau istirahat di masjid oleh penjaganya tidak boleh karena orang asing, diminta untuk pergi dari masjid itu, tetapi oleh seorang pembuat roti tadi diajak ke rumahnya. Nah, jam 2 malam sholat malam, terus kemudian selesai, si pembuat roti ini sudah mulai menyiapkan rotinya yang akan didagangkan nanti pagi nanti maksudnya. Akhirnya apa? Ngudak rotinya itu sambil istighfar dan dzikir. Nah, orang yang tadi diusir dari masjid, yang diminta nginep di tempat pembuat roti tadi, memperhatikan orang yang membuat roti. Watek ketenanan, sejak bar sholat malam ngudak roti kok lisannya selalu apa ya, umak-umi, terus kemudian didatangi, maaf Pak, kok saya mendengar sesuatu selama jenengan ngayunkan ini yang panjenengan lakukan apa? Pembuat roti tadi bilang, saya mengamalkan di sela-sela saya ada waktu yang senggang, selalu saya gunakan untuk istighfar dan dzikir kepada Allah. Dan saya merasa bahagia sekali karena apapun yang saya minta, dengan kebiasaan lisan saya berzikir dan istighfar ini, Allah selalu ijabah. Jadi pembuat roti tadi merasa bahagia selama melaksanakan pembuatan roti ini, lisannya selalu berzikir dan istighfar. Ternyata apa yang diinginkan pembuat roti, Allah meridhoi alias dikabulkan. Tapi Pak, pembuat roti tadi bilang, saya ingin sekali ada satu yang Allah belum mengabulkan permohonanku. Lah apa permohonanmu? Apa yang saya minta Allah mengabulkan, tapi satu yang belum dikabulkan, yakni selama hidup ini saya ingin ketemu dengan Imam Syafi'i. Nah, terus orang tadi bilang, alhamdulillah Pak, jenengan sudah ketemu orang yang panjenengan cari. Imam Syafi'i itu ya saya. Wah, alhamdulillah.
Ternyata dengan kebiasaan lesan berzikir dan istighfar itu, apa yang kita minta Allah akan ijabah. Monggo bareng-bareng Bapak Ibu kita perbanyak di sela-sela waktu yang senggang. Jangan disia-siakan waktu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Tak kira ora perlu ragat dengan istighfar, zikir, astagfirullah. Kalau dengan model apa agak ada nadanya ya dilakukan. Istighfarnya kan ada tuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Memohon kepada Allah kita biasakan. Walisanan zakiron, lisan yang selalu berzikir akan bisa membuat kita bahagia dunia akhirat. Kemudian yang ketiga adalah wa badanana alal bala'i sabirin. Jadi saya ulangi, yang ketiga adalah wa badanana alal bala'i sabirin. Membuat kita bisa bahagia dunia sampai akhirat, insya Allah. Manakala kita mendapatkan ujian dengan kesusahan, kita tetap bersabar. Ya, sing tiga Mas Fajar tadi ini sudah mulai meningkat. Bahkan kemarin dari orang-orang pelaku seni sudah akan mulai dipentaskan di tempat-tempat wisata. Saya juga sudah diundang di sana rapat, sudah diberi jadwal dalam waktu 1 tahun. Sudah dijadwal beberapa pentas, tetapi tadi sudah di WA oleh kepala dinasnya, tidak boleh untuk sementara dibatalkan jadwalnya karena COVID meningkat. Lah, maaf. Kita dengan adanya ujian yang berat ini janganlah bersedih. Tapi saya juga prihatin. Orang-orang Islam diadu tidak terasa. Bahkan para gus-gus para ulama itu juga saling menghujat antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Jamaah sing bingung sing ardinut sing endi sing bener sing endi. Wallahu a'lam, kita ndak usah melu-melu selama kita tidak tahu kebenarannya. Kita tetap mohon kepada Allah segera lepas dari COVID ini. Segera lepas dari bala ini. Karena mungkin ini satu peringatan buat kita. Atau satu ujian buat kita. Manakala kita diuji atau diperingatkan dan kita tetap sabar, insya Allah akan bahagia. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar dan sholat didahulukan sabarnya, karena nek wong sabar mesti sholate khusyuk. Ning nek sholat sik ora sabar, le sholat kesusu. Pas sholat BP gendeng ora ujug-ujug udan, nah kemrungsung. Luwih apik batal ke le sholat ngentasi gendeng. Jadi orang yang sabar manakala mendapatkan musibah ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita ini
coba belum seberapa gitu Pak. Nabi Ayub itu 80 tahun. Ada yang 88 tahun diberi ujian sakit. Dari sakit pertama masih banyak orang yang ngarohke sampai doi karena penyakitnya dikhawatirkan menular. Bahkan sampai pergi ke tempat terpencil mengasingkan diri karena penyakitnya. Bahkan terakhir istrinya tidak kuat meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan keluarga yang gagah ganteng, putranya banyak, kaya, tetapi tetap beriman, bertakwa kepada Allah. Dia Ayub itu iman, takwa karena kaya. Coba kalau dihilangkan harta semuanya, ternyata hartanya dikit demi sedikit habis. Dan diberi penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Tetapi selama berpuluh-puluh tahun, tetapi tidak kok terus meninggalkan iman. Alhamdulillah harta dikembalikan menjadi kaya lagi, istri, anak, dan kemudian menjadi ganteng lagi, gagah. Ini karena apa? Karena ujiannya lulus. Kita mendengar ya Bapak Ibu, malah ana sing diuji lara ra kuat malah bunuh diri. Nek niku ra ya naudzubillahi min dzalik. Urip nang donya ki ora suwe. Kalau wingi kan kula disampaikan oleh Ustadz Jazari niku uripe nang donya niku suwene 50.000 tahun. Itu sok nang akhirat ge sedina. Dulu saya pernah mendengar 10.000 tahun, ternyata itu kemarin 50.000 tahun itu sok nang akhirat ge sedina Pak. Lah jatahe jenengan kula umure pinten tahun Bu? Halo. Kita edaloyo nih. Kita tidak tahu, taruhlah dikasih umur 80 lumayan. Bonusnya wis 13 tahun. Pinten? 17 tahun. Apalagi dikasih 100. Tapi kita paham. Sak bagus-baguse wong urip nang donyane, dawa umure tur akeh amal becike. Saala-alane wong urip nang donyane, dawa umure ananging ala amale. Ayo padha sregep anggone ngaji, nindake dawuhe agami. Muga-muga husnul khotimah menawa kapundhut sewayah-wayah. Dawa umure akeh amale, dawa umure suda dosane, insyaallah. Jadi kita akan mendapatkan bahagia manakala diberikan ujian kesusahan, kita tetap bersabar. Yang terakhir adalah wazaujatan natabghihi khutbang binafsi wa malihi. Bahagia dunia sampai akhirat, nah ini ditujukan kepada wanita. Wazaujatan natabghihi, seorang wanita yang mau nikah tetapi niatnya bukan karena ingin menjerumuskan atau hanya karena semata-mata
harta. Semata-mata harta. Jadi karena apa? Karena semata-mata mencari ridho Allah. Jadi Bapak Ibu, seorang wanita yang mau dinikahi oleh seorang pria tetapi tidak ingin menjerumuskan atau hanya semata-mata karena punya harta banyak, itu akan mendapatkan kebahagiaan.